Akhirnya Mas Gibran berbicara di acara konsolidasi pemenangan nasional Prabowo Gibran dengan tema Waktunya Indonesia Maju. Waktu yang saya tunggu-tunggu akhirnya terlaksana, Pak, yaitu mendengarkan retorika dan mendengarkan gagasan dari Mas Gibran. Memang betul kemarin tuh saya kecewa banget dengan Mas Gibran karena memilih untuk diam, memilih untuk menghindar, dan memilih untuk doing something. Yang kita tunggu kan gagasannya, yang kita tunggu ya retorikanya. Dan hari ini kita mendengar retorika dan gagasan dari seseorang yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Sebuah gagasan yang konkret, bukan sebuah teori atau retorika. Calon wakil presiden yang banyak dinyinyirin oleh netizen, calon wakil presiden yang sering dibully sebagai anak haram demokrasi. Saat ini semua amarah saya, semua yang saya tagih dari Gibran dibayar kontan oleh Gibran. Dan hari ini tuh saya benar-benar puas. Yuk kita react pidato Rakabuming Raka, calon wakil presiden. Konsep retorikanya Mas Gibran unik sekali, keren sekali. Ngelihat retorikanya Mas Gibran tuh kayak ngelihat Indonesian Choice Award. Belum lagi hostnya Sule dan Andre. Keren lah pokoknya, bener-bener kerasa anak muda banget. Ketika retorika juga Mas Gibran nggak mau di podium. Dia nyamperin troli isinya makanan itu. Dan dia ternyata meretorikakan atau menarasikan kalau dia menjabat, ya program andalan dia adalah makan siang dan hilirisasi digital. Itu saya sempat pesimis, Bang. Kira-kira mampu nggak Indonesia merealisasikan program makan siang gratis? Kalau dihitung-hitung, memang budgetnya itu agak mahal dan masih membutuhkan hitung-hitungan secara detail lagi mampu atau tidaknya. Tapi yang pasti, makan siang gratis itu ya salah satu program yang harus direalisasikan. Karena faktanya di sekolah itu ya nggak semuanya orang kaya, nggak semuanya orang mampu. Bahkan kayak saya sendiri belum tentu setiap hari itu minum susu. Apalagi anak saya yang harusnya di usia pertumbuhannya harus kalsium itu atau susu itu harus benar-benar dicukupi. Ketika negara menjamin mencukupi kebutuhan nutrisi untuk generasi mudanya, khususnya untuk anak-anak kecilnya ya, anak-anak sekolah itu, ya mudah-mudahan target Indonesia menuju negara maju itu lebih mudah digapai gitu, karena IQ-nya harapannya bisa naik, terus gizinya tercukup. Dan dimakan siang gratis ini atau dimakan gratis ini itu bisa menggerakkan roda perekonomian juga. Syaratnya, saya berharap nih suatu hari nanti kalau memang bisa direalisasikan makan siang dan minum susu gratis ini, yang jadi vendor atau yang jadi pemegang proyekannya itu bukan CV, bukan PT, tapi ibu-ibu atau orang tua wali di sekolah masing-masing, sehingga benar-benar bisa menggerakkan roda perekonomian. Ya, petani yang punya gabahnya bisa dijual di situ, terus penjual-penjual sayur juga bisa menjual dagangannya di situ, sehingga menjadi stimulan. Kalau nanti yang memegang tender itu PT CV, ya efek dominonya kurang dirasakan. Intinya dari makan siang gratis ini ada dua yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, gizi untuk anak-anak kita, karena penting. Karena penting banget. Kayak Fahri Hamzah bilang, dia dari daerah terus datang ke kota, terus dia bilang, otak saya nggak kalah dengan anak-anak Jakarta karena ibu saya nggak pernah tidak memberi saya makanan sehat dan susu, atau nggak pernah ibu saya tidak memberi ikan dan susu. Artinya, walaupun kita ada di daerah, walaupun kita ada di tempat yang jauh dengan ibu kota, tapi kalau gizi kita sama, IQ kita juga akan sama juga gitu loh. Sehingga pemerataan kecerdasan bisa dirasakan. Untuk masalah makan siang gratis, saya juga termasuk orang yang nyinyir sebetulnya. Cuma kemarin saya lihat-lihat ada di beberapa negara ternyata sudah direalisasikan, dan untuk menuju negara maju, stunting dan nutrisi untuk anak balita atau anak kecil itu adalah hal yang harus disediakan oleh negara. Kalau negara masih belum mampu melindungi rakyatnya atau memberi makan seluruh rakyatnya, ya minimal
pelajarnya dulu lah, nggak apa-apa. Dan mudah-mudahan efek dominonya bisa dirasakan asalkan pemegang tendernya ke depannya itu bukan hanya CV atau PT, tapi orang tua wali tersebut. Gantian lah. Yang bisa bayar sekolah gratis nanti bisa ngasih uang saku kepada anaknya juga tercukupi kebutuhannya, dan mudah-mudahan target Indonesia menjadi negara maju atau Indonesia emas di 2045 bisa terrealisasikan. Kedua, gagasan yang disampaikan oleh Gibran yang kedua itu adalah masalah hilirisasi digital. Gibran pengen menciptakan ahli-ahli IT, ahli-ahli blockchain, kripto, terus ingin melihat santri itu ahli ekonomi sebagai pokoknya santri yang memiliki peradaban yang lebih maju. Ya, dua aja kalau menurut saya lebih dari cukup. Ya, karena kan wakil presiden yang kita tahu kan tugasnya itulah mendampingi presiden. Kalau memang ke depannya Pak Prabowo memberikan tugas kepada Gibran untuk mengeksekusi dua hal itu saja, itu adalah lebih dari cukup kok. Itu benar-benar lebih dari cukup. Kita nggak perlu Gibran harus menjadi Mahfud MD, nggak perlu Gibran harus menjadi Bohaimin Iskandar, nggak perlu. Tetaplah Gibran menjadi ya Gibran sendiri. Dengan konsep pidato yang tadi dengan konsep pidato seperti tadi aja, kita sebagai anak muda tuh kayak respect banget, kayak keren banget Gibran. Walaupun mungkin anak muda akademisi kurang respect, tapi kan bodo amat. Pemilih bukan hanya akademisi, anak muda kreatif kan juga suaranya juga bisa diperhitungkan juga. Belum lagi dengan pidatonya Pak Prabowo yang juga fun, juga menenangkan. Nggak ngerasa kayak pidato Pak Prabowo ketika 2019, 2014 yang seolah-olah yang menebar ketakutan. Tapi di pidato sekarang, Pak Prabowo menebar optimisme, menebar harapan positif, vibes-nya benar-benar positif. Dan mudah-mudahan keberlanjutan pembangunan bisa direalisasikan. Karena di Indonesia tuh yang kurang adalah keberlanjutan pembangunan. Sempat di videonya, di pidatonya Pak Prabowo menyentil tentang keberlanjutan pembangunan Indonesia. Menurut Fahri Hamzah, Prabowo adalah salah satu orang yang mengagumi seluruh presiden. Karena harusnya kita sebagai negara atau sebagai masyarakat Indonesia harus mengapresiasi seluruh presiden yang ada. Bung Karno meletakkan pondasi kemerdekaan Indonesia. Pak Harto, kita ngelihat Pak Harto sebagai sosok yang kurang positif, padahal jasa Pak Harto begitu besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Bayangkan ketika habis transisi dari Bung Karno ke Pak Harto, Indonesia ekonominya jatuh. Presiden Habibie naikin lagi, memperbaiki ekonomi setelah kejatuhan 98. Gus Dur pluralnya sudah nggak ketolong, sehingga kita benar-benar bisa merasakan kalau kita itu saudara. Ibu Megawati membuat Mahkamah Konstitusi, KPK, kepastian hukum. Pak SBY menyelamatkan kita dari krisis 2008 dan membuat kestabilan nasional benar-benar terjaga. Pak Jokowi menaruh tonggak sejarah pembangunan Indonesia. Semua presiden adalah satu kesatuan yang saling berhubungan. Kalau kita ada di satu keadaan dan kita melupakan keadaan yang kemarin, contohnya lah ketika kita sekarang ini mau membangun IKN, terus ada salah satu calon wakil presiden atau calon presiden yang bilang tidak mau melanjutkan atau tidak mau pindah ibu kota, berarti kan mulai lagi dari nol. Terus keberlanjutan, kesinambungannya itu mana? Tapi yang pasti di pidato kali ini yang saya sangat bahagia ngelihat Gibran bernarasi, ngelihat Gibran berargumen, ngelihat Gibran menyampaikan gagasan. Dan cara Gibran dalam menyampaikan gagasannya atau dalam mendeliver gagasannya sangat-sangat luar biasa. Sepertinya ini adalah idenya Wisnu Tama. Salam hormat, salam respect. Mudah-mudahan bisa mengantarkan Pak Prabowo Gibran menjadi pemenang Pilpres 2024. See you and good luck.